Oke, kembali lagi bersama saya Van Bernard. Tentu saja dalam program kita podcast Warta Bicara. Hari ini saya ditemani tamu saya yang sangat luar biasa. Pastinya seperti biasa kami memberikan teman-teman seorang tamu yang sangat luar biasa. Setiap minggunya, setiap ada podcast Warta Bicara, kita pasti menyajikan tamu-tamu yang luar biasa buat teman-teman sekalian. Nah, hari ini saya kedatangan seorang PJ Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018, yaitu ada Bapak Agus Pramono, yang hari ini juga dia adalah seorang calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 1 dari Partai Gerindra. Baik, apa kabar Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, Adil Katalino Becurmen Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Oke, luar biasa Bapak. Nah, Pak, hari-hari ini sibuk ngapain aja Pak? Kira-kira ini. Kesibukan saya ya hari-hari ini ya silaturahmi ya. Baik. Silaturahmi itu dengan warga, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya, ada di Kabupaten Katingan, ada juga di Gunung Mas. Baik. Oke. Silaturahmi sama warga-warga, selain sama warga-warga silaturahmi sama siapa lagi Pak? Ya dengan tokoh-tokoh politik, Ya. dengan Forkopimda, ya kita kan membangun jaringan dengan semua kalangan. Oh, luar biasa Ya, Pak. ya, Baik. ya. Berarti sibuk banget keliling-keliling ya Pak ya? Alhamdulillah sibuk silaturahmi. Iya, makasih loh Pak, kita udah dikasih waktu dari kesibukannya. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sini Pak. Siap. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih Pak, Ya. boleh nggak kasih tahu saya sama penonton saya sedikit tentang Bapak? Gimana sih latar belakang Bapak? Kalau tentang Bapak ini agak panjang sedikit. Oh, nggak Mas, apa-apa, ya. panjang, Nggak apa-apa, pendek, it's okay Pak. Jadi Pak Agus ini, saya ini berasal dari Jawa, sekolah SD, SMP, SMA di Jawa juga. Kemudian merantau ke Kalimantan Tengah tahun 1983. Ya, saya alhamdulillah diterima di kantor transmigrasi dan saat itu juga saya kuliah di UPR ya. UPR. Ya, ya di jurusan di FKIP. Orang bilang dulu FKIP jurusan matematika saya. Oh, ya, matematika ya Pak? Iya. Matematika sekarang jadi politisi ya Pak? Iya. Wow. Politisinya setelah jadi visip, kuliah lagi Oh, tahun kuliah lagi. Wah. ya 87 kuliah lagi di Visipol PGRI. Wah, sekali kuliah udah capek Pak. Iya, memang berjuang itu harus melalui pendidikan juga. Luar biasa begitu. Pak. Semangatnya untuk sekolah lagi. Luar Wah, biasa. Luar biasa Pak. Ya. Bekerja sambil kuliah itu membutuhkan waktu memang. Sambil membutuhkan kerja, waktu yang sambil kuliah. luar biasa. Luar biasa Ya. Pak. Ya. Nah, dulu sebelum memutuskan ke Kalimantan Tengah, respon orang tua gimana Pak, saudara-saudara di sana? Alhamdulillah orang tua sangat mendukung ya. Keluarga semua sangat mendukung. Kami meninggalkan bahkan dukungan orang tua berupa nasihat-nasihat, pesan-pesan ya. Baik. Kalau nanti merantau kamu harus bisa bermasyarakat dengan tetangga. Baik. Kamu pegang ya. Ini memang filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu juga pesan datang dari orang tua. Baik. Jadi kami jadi masyarakat Kalimantan Tengah juga harus menyatu dengan masyarakatnya seperti itu. Luar biasa. Nah, saya pengen tanya nih Pak, saya penasaran. Bapak dulu pindah ke Kalimantan Tengah, sudah menikah atau belum menikah Pak? Belum. Oh, berarti masih ketemu bujana. jodohnya di? Ketemu jodohnya di Kalimantan Tengah. Iya. Di Kalimantan Tengah ketemu jodoh ya Pak, luar biasa ya Pak. Iya, betul. Dari Kalimantan Tengah. Luar biasa Pak. Iya. Nah, kira-kira Pak, saya pengen tanya lagi nih, hobi dulu waktu sekolah apa sih Pak? Kalau hobi itu sebenarnya satu, yang pertama ya, dulu saya itu memang nggak tahu ditunjuk jadi ketua OSIS. Dari SMP, SMA juga jadi ketua OSIS. Baik. Kemudian saya di Pramuka juga jadi pratama, di SMA-nya juga jadi pradana ya. Kemudian saya ngeband. Ngeband, wah. Ngeband juga nyanyi ya. Oh, nyanyi ya. juga ya. Iya, saya bisa bermain gitar juga. Wow. Nah, ya gitu. Dulu aktif di band Korem ya. Oh, di band transmigrasi juga aktif dulu ya, Korem. Saya salah satu vokalnya.
Wah, Iya, udah melanglang buana udah. sudah keliling kalau nyanyi-nyanyi itu. Luar biasa, Sampai sekarang kampung-kampung sudah. Nah, sekarang pensiun jadi penyanyi kampung. Siap. Iya. Oke. Nah, Pak, di luar kan saya tuh ngelihat banyak mobil antik, banyak sepeda antik. Ini hobi ya, Pak ya? Iya, hobi. Jadi hobi punya sepeda antik, mobil antik. Baik. Itu sebenarnya tujuannya untuk bergabung dengan beberapa komunitas-komunitas. Silaturahmi kami dengan komunitas-komunitas itu luar biasa. Baik. Ya, membangun persaudaraan, seduluran sa'lawase, berteman selama kita ada. Betul. Gitu. Iya. Luar biasa dengan melalui komunitas. Karena di situ ada pertemanan. Betul. Pertemanan yang punya nilai. Betul, Pak. Tentang kesehatan, tentang pendidikan anak, tentang segala persoalan lah bisa dicurahkan bersama, didiskusikan. Iya, Kadang-kadang ada ide-ide baru. Betul ya. 1000 teman tuh masih kurang banyak. Masih kurang Satu banyak. musuh kebanyakan. Satu musuh kebanyakan. Jadi disitulah tempatnya bersilaturahmi. Baik, Pak. Dengan komunitas-komunitas ya. Oh gitu. Nah, saya pengen tanya nih, Pak. Kira-kira ada nggak sih sosok yang berpengaruh dalam hidup Bapak hingga saat ini, Pak? Kalau sosok yang berpengaruh tentang kehidupan saya, itu yang pertama adalah orang tua ya. Pasti orang tua selalu memberikan dorongan kepada kita. Bagaimana kita hidup di daerah, harus menyesuaikan dengan lingkungan. Bagaimana kita harus banyak berbuat. Karena masyarakat yang terdekat itu adalah keluarga. Baik. Iya. Kalau sudah di perantauan, siapapun yang ada di lingkungan, teman yang dimanapun itu adalah keluarga. Betul. Seperti itu. Iya. Iya. Nah, kira-kira sosok lain yang menjadi inspirasi Bapak ada nggak, Pak? Kira-kira? Ada tokoh Dayak yang memang merupakan seseorang yang sangat favorit, yang menjadi inspiratif saya. Siapa kira-kira, Pak? Agustin Tenar Senarang. Agus, ya? Agustin Tenar Senarang ini seorang gubernur yang berpasangan dengan tokoh Jawa Bapak Ahmad Diran. Baik. Merupakan pasangan yang sangat harmonis. Baik. Saya sama beliau itu betul-betul sangat kagum dan bangga. Baik. Menjadi salah satu gubernur yang paling harmonis, Mas. Se-Indonesia dia termasuk yang paling harmonis. Oh, luar biasa. Iya. Jadi beliau itu pasangan yang punya program Tuntang Mahagalewu. Baik. Yang sampai sekarang masih ingin kami hidupkan kembali. Oke. Punya Kalimantan Tarang. Kita tahu daerah-daerah pedalaman banyak yang belum teraliri listrik. Betul. Jadi kita ingin meneruskan perjuangan-perjuangan beliau untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik. Betul. Nah, kira-kira nih, Pak, kan Bapak lumayan dekat ya sama orang tua Bapak ya? Iya, dekat banget. Iya. Nah, kira-kira Pak, ada nggak pesan-pesan dari orang tua yang sampai hari ini Bapak ingat? Yang saya pegang pesan-pesan orang tua kami, ya karena beliau itu TNI ya, tentara ya. Baik. Harus satu semangat, harus punya jiwa satria, patriotisme. Baik. Ya. Itu menurun kepada kami. Kan perjuangan itu tidak harus jadi tentara. Saya ketua FKPPI Provinsi Kalimantan Tengah juga. Luar biasa. Ya, jadi saya termasuk yang sangat patuh pada orang tua. Baik. Taat dan patuh pada orang tua. Termasuk pesan-pesan beliau, di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kamu merantau harus ikut bisa partisipasi membangun masyarakat di Kalimantan Tengah. Betul. Artinya harus bermasyarakat lah. Betul, begitu. betul. Paling tidak di lingkungan kamu lah. Baik. Ikut bergotong royong dengan masyarakat yang lain. Baik. Jujur tadi seperti saya katakan bahwa keluarga terdekat adalah tetangga kita. Betul. Iya. Iya. Jadi sama-sama membangun negeri ya Pak ya, sama-sama mengabdi buat bangsa. Sama-sama Kalau orang tua mengabdi dulu masyarakat. TNI, Bapak Iya. mengabdi buat negara dengan dulu menjadi ASN dan Iya, sekarang menjadi calon legislatif. Calon legislatif. Ya. Untuk mengabdi buat negara ya Pak ya. Iya. Nah saya pengen tanya nih Pak, kenapa sih Pak pengen jadi caleg Pak? Nggak susah Pak? Sebenarnya menjadi caleg itu nggak susah. Nggak susah. Ya karena karakter kita memang selalu dekat dengan masyarakat. Baik. Ya. Saya pingin menjadi penyambung lidah. Apa yang menjadi keluh kesah
apa yang menjadi aspirasi mereka. Baik. Melalui legislatif tentunya. Betul. Iya. Jadi dengan melalui legislatif itulah banyak manfaatnya untuk masyarakat. Baik. Kita akan banyak berbuat untuk masyarakat seperti itu. Dalam hal apa, Pak? Kira-kira yang pengen Bapak perbuat buat Ya, masyarakat, Pak? tergantung aspirasi masyarakat. Betul. Ya, mestinya masalah yang jelas masalah pendidikan, masalah kesehatan, Baik. ya, masalah pertanian, masalah kehutanan. Baik. Kira-kira saya bisa kasih tahu sedikit nggak, Pak? Apa sih yang pengen Bapak, yang mau Bapak kerjakan? Kira-kira deh, mungkin nanti kalau misalnya duduk di kursi dewan, Bapak kepengen ngerjain apa sih, Pak? Sedikit program Bapak deh, saya pengen Ya, tahu. program saya ya dari kecil dan dari bawah ya. Yang pertama ingin membangun dari pedesaan. Betul. Membangun potensi-potensi apa yang ada di desa. Baik. Nah, di sana misalkan pertanian, ya kita akan bantu dalam hal pertanian di situ. Di mana di situ ada potensi, disitulah kita akan. Potensi pertanian di situ ada, kita lakukan pertanian di situ. Potensi di peternakan itu kita pertanakan. Jadi satu desa kalau bisa ada satu desa, ada satu potensi yang harus kita kembangkan. Luar biasa. Apalagi Kalimantan Tengah dicanangkan jadi provinsi penyangga IKN ya, Pak ya? Iya. Jadi kalau di pertanian desa itu misalkan pertanian padi, ya kita kembangkan padi di situ. Kita ikuti mulai dari pembibitan, dari bibit pembibitan, penanaman sampai pemanenan, pasca panen, pemasarannya kita juga harus ikuti. Karena bagaimanapun masyarakat desa ini harus dibantu. Betul. Harus dibantu sampai sukses. Betul. Sampai dia bisa tahu bagaimana cara pemasarannya. Sampai dia tahu. Nah, kalau kita ngomong soal pemasaran, Pak, kan banyak seringkali nih petani-petani ini ngeluh soal harga yang terlalu murah buat mereka. Sudah harga pupuk mahal, dan ketika mereka panen itu terlalu murah, dibeli lewat tengkulak. Nah, ini kira-kira bagaimana nih, Pak, mengatasi hal yang seperti mengatasi ini? Seperti itu ya, memang kadang-kadang pasar sangat menentukan. Betul. Ya, menentukan. Di mana pasar banyak maka akan murah. Itu sudah teori ekonomi seperti itu. Tetapi bagaimana padi itu tidak harus padi saja yang dijual. Baik. Tentu harus ada, kan ada perindustrian, perdagangan dan perindustrian. Jadi padi itu jangan semuanya dijadikan padi. Dia harus bisa inovasi yang baru, misalkan dijadikan tepung. Ya, di tepung, tepung beras. Betul. Dijadikan berupa gabah ditahan. Ditahan pada waktunya, pasar banyak ditahan dulu. Dikeringkan. Baik. Nah, ini perlu andil seorang caleg, pemerintah dan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat ataupun caleg-caleg yang ada yang sudah duduk ya. Itu harus bisa memberikan pengarahan bagaimana cara mengantisipasi harga pasar. Betul. Supaya petani ini tidak rugi. Iya. Jadi caranya bagaimana? Harus inovatif. Betul. Ya. Jangan padi terus, tapi dijadikan tepung beras. Iya, gabahnya juga bisa dijual. Gabahnya bisa ditahan dulu. Betul. Ya, bisa ditahan dulu. Nanti begitu pasar bagus, diseleb, dijadikan beras, dijual. Dan nggak cuma padi juga kan ya, Pak? Banyak tanaman lain. Banyak tanaman lain. Misalnya ada vanila juga ya. Ada. Jadi masyarakat petani kita itu di samping padi juga tanaman keras juga ada. Iya, betul ya, Pak. Jadi ada tanaman keras. Ada banyak potensi di pedesaan yang mesti kita gali lebih banyak lagi ya, Pak ya. Saya kira seperti itu. Makanya kita lihat potensi pedesaan itu apa. Baik. Nah, keluh kesahnya apa? Aspirasinya apa? DPR lah, yang duduk lah bisa menjembatani kepada pemerintah untuk bekerja sama. Ini loh kebutuhannya masyarakat petani di sini, di pedesaan ini begini, perlu apa. Betul. Nah, keluh kesahnya apa? Disampaikan kepada kita sebagai penyambung lidah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan misalnya ada petani-petani yang nakal nih misalnya, Pak? Ada misalnya dia petani ini sudah dapat bantuan dari segi pupuk, dari segi benih, sudah dapat semua dari pemerintah. Tapi dijual lagi nih, Pak. Nah, ini bagaimana nih, Pak? Kalau menurut saya tadi sudah saya katakan, mulai dari pembibitan, mencari bibit,
penanaman, panen sudah kita ikuti. Itu tidak mungkin lagi akan ada seperti yang nakal-nakal seperti Baik. itu. Kecuali di luar pantauan kita ya. Betul. Nah, itu baru bisa mereka begitu. Tapi saya yakin kalau kita memprogramkan yang saya katakan dari bawah, dari desa, kita akan bangun petani di situ. Kita bangun desa itu bisa membangun infrastruktur, bisa bangun tentang penjemuran padi, bisa bangun tentang selepan padi dari mulai penanaman sampai pasca panen penjualannya, insya Allah aman. Baik, Karena kita selalu memonitor seperti itu. luar biasa Iya. Pak. Nah oke, sekarang saya pengen tanya nih Pak. Tadi kan saya sudah dengar sedikit program, salah satu lah ya program dari Bapak. Ntar mungkin di waktu lain saya pengen kita ngobrol lagi, kita gali lebih dalam programnya. Nah cuman saya pengen tanya nih Pak, kan Bapak jadi caleg DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, ya Dapil Kalteng 1. Kira-kira respon keluarga seperti apa sih Pak Bapak jadi caleg? Jujur, keluarga sangat mendukung. Mendukung. Iya, Bapak mau jadi apa aja, silahkan. Seperti yang penting saatnya Bapak mengabdi pada masyarakat. Ya. Saatnya Bapak punya manfaat Baik. di masyarakat seperti Luar itu. biasa. Iya, iya. Nah, Bapak kan dulu juga pernah jadi PJ Bupati di Kabupaten Kapuas. Iya. Di Kabupaten Kapuas, kira-kira kalau nanti kepilih duduk di kursi dewan, kira-kira siap nggak Pak? Dengan Siap. semua kesibukannya yang wah, Siap. Tentu kita nyalek terus duduk jadi dewan, kita akan fokus. Baik Pak. Fokus akan melayani masyarakat, fokus akan membantu masyarakat. Baik. Gak takut capek nih kira-kira Pak? Enggak, kami sudah belajar untuk mengabdi masyarakat. Saya pikir ada rasa kepuasan. Luar biasa. Ada kepuasan. Ada kepuasan tersendiri ketika aspirasi masyarakat terpenuhi. Baik, Pak. Dan kita punya manfaat kepada masyarakat, kita akan merasa puas. Nah, menurut Bapak partisipasi pemilih dari kaum milenial sekarang dari kacamata Bapak, menurut Bapak seperti apa? Begini ya, pemilu 2024 itu saya pikir banyak didominasi oleh generasi Z ya, atau generasi milenial. Betul. Kita tahu bonus demografi yang saat ini usia 17 sampai 40 di 2024 itu sangat besar jumlahnya, hampir 53 apa 56% dari penduduk. Wah, banyak sekali. Artinya generasi muda, generasi Z itu partisipasinya untuk memilih pilpres atau pileg itu besar. Baik. Begitu. Jadi paskanya ya, Iya. arah bangsa ini akan didominasi oleh anak muda. Anak muda ya. Arah kebangsaan kita ke depannya akan didominasi oleh suara anak muda. Betul betul. Apalagi sekarang kan ada menteri Menpora kita masih muda. Masih muda. Bakal calon wakil presiden kita juga masih muda. Masih muda. Ada beberapa kepala daerah juga masih muda. Masih muda. Banyak bahkan kepala daerah yang masih muda. Jadi sebetulnya ya di dunia politik sendiri buat anak-anak muda itu sangat terbuka sekali ya Pak ya. Sangat terbuka. Nah kira-kira Bapak bersaing dengan anak-anak muda, berkompetisi dalam dunia politik dengan anak-anak muda gini, nggak takut nih Pak? Kan apalagi mereka didominasi dengan anak-anak muda, mereka tahu trennya anak-anak muda. Nah kira-kira Bapak gimana sih Pak berkompetisi dengan anak-anak muda ini Pak? Saya kira berpolitik itu tidak melihat umur. Baik. Ya, tidak melihat umur, tidak pandang bulu. Baik. Ya. Memang generasi muda, kami berharap ke depannya generasi muda memang harus banyak wajah-wajah politik di perwakilan di DPR, DPR RI, DPRD, harus lebih banyak anak muda. Baik. Karena regenerasi dari kami Betul. yang menuju ke anak muda itu memang harus kita akui akan ada. Baik. Dan sudah waktunya. Sudah waktunya. Sudah waktunya Begitu. kita regenerasi ya Pak? Regenerasi, memang sudah waktunya. Dan ke depan kalau memang lebih banyak anak mudanya itu wajar. Baik. Karena 56% tadi saya katakan, Baik. suara pemilih didominasi oleh anak muda. Baik. Seperti itu. Tapi menurut Bapak SDM anak-anak muda kita siap nggak untuk
ke depan, regenerasi, apalagi bonus demografi berapa tahun ke depannya Pak? Siap nggak kira-kira Pak? Saya pikir sudah zamannya. Anak muda punya potensi untuk membangun bangsa ini tidak pandang bulu, Mas. Baik. Tidak karena usia. Betul. Banyak anak muda yang sudah cerdas. Ya, apalagi mereka merupakan dari keluarga-keluarga dari tokoh-tokoh politik juga, gitu ya. Seperti Gibran keturunan Pak Joko Widodo, ya. Betul. Kemudian Puan keturunan Megawati. Betul. Tapi mereka ini mau generasi muda yang mau warisi. Baik. Dia mempunyai akses di situ, gitu loh. Seperti itu. Baik. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak tentang caleg-caleg yang punya privilege, tokoh-tokoh yang punya privilege seperti itu seperti apa, Pak? Saya menurut bagus saja, baik saja. Baik. Karena memang warisan dari orang tua kepada anaknya itu akan menurun secara otomatis. Iya, nggak bisa kita pungkiri. Nggak bisa kita pungkiri, keturunan. Nggak bisa milih lahir dari siapa ya? Dari siapa tidak biasa. Justru dia punya akses. Betul. Karena anaknya ini punya akses. Baik. Untuk berpolitik, punya akses. Baik. Ya, akses itu bisa dari keluarga. Baik. Bisa dari keturunan, bisa dari keluarga siapa. Baik. Ya. Kalau memang ada privilege itu dinasti begini-begini itu cuap-cuap saja itu. Iya. Itu cuap-cuap saja. Sebenarnya memang regenerasi dari keturunan keluarga dari orang-orang penting. Betul. Itu memang ada keturunan. Baik. Itu namanya. Nah, menurut Bapak gimana kalau misalnya ada ya banyak orang-orang yang misalnya caleg-caleg nih, terutama mereka dalam bidang politik lah. Seperti Bapak lah ya, memulai karir Bapak tanpa privilege yang seperti yang dialami oleh banyak tokoh tadi. Harus bagaimana, Pak? Ya, satu, dia harus bekerja keras ya, banyak bergelut ya dengan berbagai tokoh. Baik. Berbagai tokoh, apakah itu tokoh politik, apakah tokoh ulama. Jadi kalau dia mau berpolitik, dia harus banyak bergaul dengan orang politik. Betul. Ya, kalau mau jadi tokoh agama, kamu bergaul dengan tokoh agama, dengan tokoh ulama. Iya. Jangan takut bangun koneksi ya. Jangan takut bersilaturahmi, bergaul dengan bermacam-macam tokoh. Baik. Lengkap sekali kalau bisa dia bergaul dengan tokoh agama, dengan tokoh politik. Makanya gara-gara itu Bapak tadi ngomong, Bapak punya koleksi mobil antik, sepeda antik untuk bergaul. Untuk bergaul dengan siapapun gitu. Artinya dengan semua komunitas. Baik. Iya, begitu. Jadi pergaulan kita memang harus dibangun. Betul, Pak. Gitu, tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Semuanya harus pengorbanan, perjuangan, termasuk tadi membangun silaturahmi dengan berbagai tokoh. Baik. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Baik. Ya. Itu memang harus didekati semua. Baik. Nah, kira-kira saya pengen tanya Pak, dari karir Bapak dulu sebagai seorang PJ Bupati, sekarang caleg, ya kalau kesannya apa sih Pak? Ini nggak capek kah ya Pak? Kalau menjadi pejabat itu tujuannya harus satu, bermanfaat untuk orang lain. Baik. Ya, berbuat banyak untuk orang lain. Baik. Ya, jadi itu yang menjadi kepuasan kita ketika kita bisa membantu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Baik. Apakah itu keluarga, teman, masyarakat. Baik. Kita bisa membantu, kita puas. Wah, kita senang, bahagia. Baik. Iya. Baik, luar biasa Pak. Nah, terakhir Pak, saya pengen tanya, kira-kira pesan Bapak untuk pemilu tahun 2024 nanti seperti apa Pak? Jadi pesan saya untuk pemilu 2024, mari kita bersama-sama menyambut pesta demokrasi, apakah pileg, apa pilpres, atau pilkada, itu dengan bahagia, dengan ceria, dengan hati yang senang. Betul. Kita ikuti ke TPS-TPS. Baik. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pencoblosan jurdil, baik, aman, damai, dan menghasilkan
pemimpin. Amin. Amin. Pemimpin yang wawasan kebangsaannya mantap. Mantap. Mempunyai nilai-nilai juang yang bisa mempersatukan bangsa yang sangat bineka ini. Luar biasa. Dan bisa mengerti tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Baik. Karena masyarakat membutuhkan kedamaian. Baik. Oke. Siap. Membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan semua kalangan. Wah, pasti Pak ya, luar Pasti. biasa. Iya, makasih sekali loh Bapak Siap. sudah kasih waktunya buat kita bisa ngobrol hari ini ya. Dari kesibukannya, kepadatannya yang luar biasa, kita udah Siap. kasih waktu. Kalau boleh satu mau nambahkan. Boleh nggak apa-apa, Boleh. Pak? Jadi pemimpin yang tahu tentang keamanan dan pertahanan negara. Baik. Kalau bisa pemimpin yang juga pengetahuan tentang militer. Wah, luar biasa ya Pak. Itu saja. Iya, supaya negara lebih aman ya Pak, Lebih ya? aman, membangun dengan tenang, aman, damai. Baik, luar biasa. Insya Allah Indonesia akan maju dan sejahtera. Amin, Pak, amin ya. Makasih sekali lagi Pak Agus sudah kasih waktunya buat kami Terima untuk kita kasih. bisa ngobrol bareng di hari ini. Makasih sekali. Kalau kami undang lagi jangan jerah ya Pak ya. Iya, baik Mas. Apalagi nanti Ya. kalau misalnya udah duduk, ya jangan jerah Pak, kita undang lagi Pak. Saya duduk, semakin didatangi semakin sering saya semakin senang. Oke. luar Karena biasa. program-program apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu dilanjutkan, apa yang menjadi keinginan masyarakat, Mas bisa menyampaikan ke kita. Betul Pak. Ya, Baik. tentu kita perlu kerjasama. Baik. Iya. Baik, sekali lagi Iya. makasih Pak. Siap. Terima kasih. Nggih. Demikian itu tadi obrolan saya dengan Bapak Agus Pramono di Warta Bicara. Sampai ketemu di Warta Bicara episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas ya. Nggih.